Saya, Nur Kadri dengan NIM 1058411000524 dari kelas 2A Informatika dengan teman saya Asriani dengan NIM 1058411000324 dari kelas 2A Informatika. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai skala maturity pada framework KOBIT. Nah, sebelum membahas mengenai skala maturity, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu KOBIT. Nah, KOBIT adalah singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. KOBIT merupakan sebuah kerangka kerja atau framework yang digunakan dalam tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi. Dengan menggunakan KOBIT, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan bisnis, berjalannya efektif, efisien, dan sesuai dengan standar internasional. Jadi, KOBIT itu ibarat peta atau panduan untuk mengelola TI dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada konsep skala maturity. Skala maturity adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa matang atau seberapa baik proses dalam suatu organisasi dijalankan. Dalam konteks KOBIT, skala maturity digunakan untuk menilai tingkat kematangan proses tata kelola teknologi informasi. Dengan mengetahui skala ini, organisasi dapat melihat posisi saat ini dan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Level pertama adalah level 0, disebut dengan no extent. Pada level ini, suatu organisasi sama sekali belum memiliki proses format terkait tata kelola TI. Biasanya belum ada aturan tertulis, belum ada prosedur, dan segala sesuatu berjalan tanpa arah yang jelas. Jika organisasi berada di level ini, resiko kesalahan atau kegagalan proses sangat tinggi. Berikutnya adalah level 1. Unitial atau Enhort. Pada tahap ini, beberapa proses mungkin sudah ada, namun sifatnya tidak terstruktur dan tidak konsisten. Pelaksanaan proses sering bergantung pada inisiatif individu, bukan dari aturan atau kebijakan yang jelas akibatnya. Hasil yang diperoleh tidak bisa diprediksi dengan pasti karena tidak ada standar yang diikuti. Level 2 disebut dengan repeatable. Pada tahap ini, proses-proses yang dilakukan sudah mulai bisa diulang kembali dan menghasilkan yang serupa. Namun sayangnya, proses ini belum terdokumentasi dengan baik. Artinya, jika ada orang yang baru masuk, mereka mungkin akan kesulitan karena belum ada panduan resmi, hanya mengandalkan kebiasaan yang sudah ada. Level 3 disebut different. Di sini proses sudah terdokumentasi dengan baik, sudah distandarisasi, dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Setiap orang dapat mengakses dokumen proses tersebut, sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Dengan demikian, tingkat kesalahan dapat diminimalkan dan diprioritaskan pekerja menjadi lebih baik. Level berikutnya adalah level 4 atau manager. Pada tahap ini, bukan hanya proses sudah terdokumentasi, tetapi juga sudah dipantau dan diukur secara rutin. Organisasi sudah dimiliki indikator atau metrik untuk menilai kinerja prosesnya dengan data yang didapatkan dari pengukuran tersebut. Manajemen dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apa proses berjalan sesuai harapan atau perlu perbaikan. Level tertinggi adalah level 5 atau optimizer. Di level ini, proses yang sudah dikelola dengan baik terus diperbaiki dan dioptimalkan dari waktu ke waktu. Organisasi
terbaik atau best practice. Memanfaatkan teknologi terbaru dan selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses. Dengan begitu, tata kelola teknologi informasi berada pada kondisi terbaiknya. Nah, kesimpulannya, skala maturity pada COVID membantu kita mengetahui sejauh mana proses tata kelola TI yang sudah dijalankan dalam suatu organisasi. Dengan mengetahui level saat ini, organisasi dapat menyusun langkah perbaikan agar mencapai level yang lebih tinggi lagi. Semakin tinggi levelnya, semakin baik proses tata kelola TI yang diterapkan. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai skala maturity pada tema COVID. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.